Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 58. Melanjutkan cerita sebelumnya. Beberapa jam kemudian, langit dipenuhi bintang, dan bulan memenuhi langit. Tan Yun sedang terbang bersama Sen Subing, tiba-tiba melayang di langit malam, samar-samar terlihat di bawah sinar bulan, dan mata Tan Yun menunjukkan kesedihan. Karena Tan Yun menemukan bahwa aura langit dan bumi, dengan energi leluhur yang kuat, kini telah hancur. Dalam ingatan Tan Yun, ada sebuah bangunan kuno yang sangat indah berdiri di tengah bintang dominasi, dan itu adalah kediaman Fang Zixi. Namun kini bangunan kuno itu sudah runtuh dan berubah menjadi puing-puing. Melihat bintang yang berkuasa, Tan Yun memiliki foto Fang Zixi yang mengejarnya ketika dia dan Yu Yunxi meninggalkan kuil Tianmen lebih dari 2 juta tahun yang lalu dan akan pergi ke benua Dongsu. Memikirkan hal ini, pikiran Tan Yun terputus. Dia menatap bintang penguasa yang ditumbuhi rerumputan, air mata telah mengaburkan pandangannya, dan hatinya seperti pisau. Fang Zixi, keluar. Kamu berjanji padaku bahwa kamu akan menunggu kepulanganku. Aku kembali sekarang. Segera keluar. Zixi, maukah kamu keluar? Oke. Sen Subing ingin menghibur Tan Yun yang sedih, tetapi untuk sementara, dia tidak tahu harus berkata apa. Setelah sekian lama, Tan Yun berangsur-angsur menjadi tenang, dan terbang ke bintang penguasa bersama Sen Subing, mencoba menemukan beberapa petunjuk yang ditinggalkan oleh Fang Zixi. Tapi tetap saja tidak ada. Suamiku, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Sen Subing bertanya. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku tidak pernah percaya bahwa Si sudah mati. Yah, aku juga tidak percaya. Mata indah Sen Subing berbinar dengan sedikit cahaya. Suamiku, kamu pernah memberitahuku bahwa ada 2 kekuatan besar di benua Beizu di masa lalu, yaitu dinasti leluhur Beizu dan kuil Beizu. Dan Zixi adalah tuan istana muda dari kuil Beizu. Kaisar Agung Beizu bergabung dengan pasukan lain di alam dewa Beizu untuk menghancurkan kuil Beizu. Zixi melarikan diri ke alam dewa Shizu untuk mendirikan kuil Tianmen. Jika Zixi tidak memiliki latar belakang ini, saya yakin dia lebih suka hidup dan mati bersama kuil Tianmen. Tapi dia membawa lautan darah dan kebencian yang dalam. Jika dia mati, maka kebencian ayahnya, kebencian dari banyak nyawa di kuil Beizu di masa lalu, tidak akan terbalaskan. Selain itu, dia pasti sangat enggan meninggalkanmu, jadi aku yakin Zixi masih hidup, dan dia pasti berkultivasi di suatu tempat sekarang, menunggu kembalinya yang kuat. Mendengar ini, Tan Yun mengangguk dan berkata, "Yah, apa yang kamu katakan sangat masuk akal, dan Zixi tahu tentang perselingkuhan antara Bing Xuan dan aku, dia pasti tidak akan melihat Bing Xuan dibunuh." Sen Subing berkata, sangat mungkin Bing Xuan dan Zixi bersama. Mungkin mereka telah meninggalkan benua Dewa Shizu dan mencarimu di benua Dongsu, atau mereka telah kembali ke benua Dewa Beizu. Jika mereka benar-benar telah tiba di benua Dongsu, mereka mungkin tahu sekarang bahwa kamu telah melarikan diri dari alam dewa benua Dongsu. Jika mereka mengetahuinya, mereka pasti akan kembali ke benua dewa Shizu. Selama mereka mengetahui dari dinasti leluhur Shizu, Xiao Zhang Shen Wuhou, apakah mereka tidak tahu kamu berada di kuil Tianmen? Jadi suamiku, tidak ada gunanya jika kamu cemas dan khawatir sekarang. Kamu hanya bisa berlatih di sini sambil menunggu Zixi dan yang lainnya datang kepadamu. Hanya ketika basis kultivasi Anda meningkat pesat lagi, Anda dapat melindungi orang yang Anda sayangi dan membalaskan dendam para dewa kuno yang abadi. Setelah mendengarkan, Tan Yun menatap Sen Subing dengan penuh kasih sayang, aku merasa lebih baik setelah mendengar kata-katamu. Kamu benar, aku akan mundur lagi dan menunggu Zixi dan yang lainnya kembali. Setelah itu, Tan Yun sepertinya memikirkan sesuatu, dan berkata, Subing, kamu menantikan istana, aku akan melakukan sesuatu. Oke, Sen Subing menganggukkan kepalanya dan menghilang begitu saja. Saat berikutnya dia muncul di Menara Panjun di tangan Tan Yun. Tubuh Hong Mengba.
Saat pertama kali memikirkan Tan Yun, ukuran tubuhnya meroket hingga 240.000 kaki. Segera, Tan Yun mengorbankan pedang pembunuh Hong Meng, memegang pedang pembunuh Hong Meng, yang panjangnya hampir 180.000 kaki, terbang menjauh, dan membuka sepotong hingga 8 juta di puncak megah di kuil Tianmen. Monumen King Tian. Dengan lambaian tangan kanan Tan Yun, kekuatan leluhur yang sangat luas berguling-guling di sekitar monumen, menyebabkannya melayang di kehampaan. Hu. Tan Yun berdiri di udara, memegang pedang pembunuh Hong Meng, dan menari perlahan di udara, segera terukir di monumen raksasa, Pagoda Harapan, Monumen Acachia, Yu Yun Si, menunggumu. 12 karakter. Setelah itu, Tan Yun berubah menjadi penampilan Xiao Zhang, dan membutuhkan waktu beberapa jam untuk mengangkat monumen tersebut, terbang keluar dari kuil Tianmen, dan mendirikan monumen tersebut di Pulau Tianmen. Mengikuti perintah Tan Yun, para jenderal bersembunyi di laut di sekitar Laut Tianmen. Ketika mereka menemukan monumen itu, mereka saling menatap dengan mata besar, tidak tahu apa yang sedang dilakukan Dewa Wuhou. Tepat ketika semua orang bingung, mereka merasa kesadaran spiritual Tan Yun yang sangat kuat menyelimuti laut. Segera setelah itu, suara bergulir Tan Yun terdengar oleh para jenderal dan tentara. Ben Hou Ye memiliki beberapa kesalahpahaman dengan putri ketujuh sebelumnya, dan belum ada berita tentang putri ketujuh. Tuan Ben Hou mengintai di sini atas perintah kaisar, dan tidak ada waktu untuk menemukan putri ketujuh. Oleh karena itu, monumen ini diukir. Sekarang, Tuan Ben Hou ingin 500 dari kalian para jenderal untuk segera mendirikan prasasti Acachia di perbatasan domain Dewa Shizu dan Laut Iblis, dan menyebarkan berita tentang pencarian Ben Hou untuk putri ketujuh ke seluruh domain Dewa Shizu. Ingat, itu akan menyebar ke seluruh benua Dewa Shizu. Jika suatu hari, Tuan Ben Hou pergi dari sini dan bertanya kepada seseorang tentang prasasti Acachia. Jika ada yang belum pernah mendengarnya, jangan salahkan Tuan Ben Hou karena tanpa ampun. Kemudian, 500 jenderal bergegas keluar dari laut, melayang di depan Tan Yun di udara, berlutut dengan satu kaki, bawahan mengerti. Pergi. Tan Yun melambaikan tangannya. Setelah 500 jenderal menerima perintah mereka, salah satu dari mereka melonjak hingga ketinggian 500.000 kaki. Dia mengangkat monumen Acachia dengan kedua tangan, dan banyak jenderal naik ke langit dan menghilang di ujung langit biru. Tan Yun berbalik dan terbang menuju kuil Tianmen dengan mata penuh harapan. Di tengah jalan, Tan Yun berkata dalam benaknya, "Sen Subing, kamu sangat pintar. Jika kamu melakukan ini, jika Zizi kembali dari Senzu lain, dia dapat mengetahui tentang aku, dan dapat memberitahu Yun Si bahwa kamu sedang menunggunya." Tan Yun menghela nafas dan berkata melalui transmisi suara, "Untuk rencana hari ini, hanya bisa begitu." Setelah Tan Yun kembali ke kuil Tianmen, dia melambaikan tangan kanannya, berharap menara itu akan terbang keluar dari tangan dan menjadi raksasa besar dari tanah. Ledakan. Setelah berpikir sejenak, setelah pintu istana terbuka, Tan Yun memasukinya dan memandangi para wanita itu dan berkata, "Selanjutnya, kita semua akan mundur dan meningkatkan kekuatan kita." Setelah itu, Tan Yun datang ke ruang latihan lantai 3 dan duduk bersila, memejamkan mata dan mulai berlatih. 4 musim bergantian, dan dalam sekejap mata, 10 tahun telah berlalu. 12 karakter, Menara Panjun, Monumen Acachia, Yu Yun Si, menunggumu kembali, telah menyebar ke seluruh benua Dewa Shizu. Bahkan anak-anak yang baru belajar berjalan tahu tentang perbuatan Sen Wuhou dan putri ketujuh dari dinasti leluhur Shizu. Setelah mengetahuinya, Kaisar Shizu menjadi semakin puas dengan calon menantunya, Sen Wuhou. Sen Wuhou dan putri ketujuh telah menjadi legenda di benua Dewa Shizu. Semua orang tahu bahwa Sen Wuhou lahir dalam kemiskinan dan pernah menjadi pengawal pribadi putri ketujuh. Pada akhirnya, dia memenangkan hati putri ketujuh. Untuk putri ketujuh yang berpartisipasi dalam kontes, itu akan menjadi blockbuster. Pada akhirnya, dia tidak hanya memenangkan hadiah pertama, memeluk kecantikan, tetapi juga dikanonisasi sebagai Sen Wuhou. Dunia hanya tahu arti dari Monumen Acachia, Yu Yun Si, menunggumu kembali, tetapi mereka tidak tahu apa arti Menara Panjun yang disebutkan oleh Tan Yun. Semua orang tentu saja tidak tahu, karena selain Tan Yun dan para wanita di sekitarnya, hanya beberapa orang seperti Yu Yun Si dan Fang Zixi yang mengetahuinya.
Ketika cinta antara Yu Yunxi dan Tan Yun diwariskan sebagai cerita yang bagus, Yu Yunxi tidak mengetahuinya. Karena saat ini, Yu Yunxi sendirian, terbang cepat di atas Laut Iblis, terbang menuju tanah terlarang jauh di dalam laut. 1,5 tahun kemudian, Yu Yunxi berhenti terbang, melayang di atas air yang gelap, dan mencapai tepi area terlarang di Laut Iblis. Aku harus mencari bibiku dan bertanya, siapa ayah kandungku? Setelah Yu Yunxi mengambil keputusan, dia terbang ke udara di atas area terlarang dengan kecepatan tinggi. Manusia sialan berhenti. 10 hari kemudian, Yu Yunxi yang sedang terbang tiba-tiba mendengar suara serak dan tua datang dari air gelap di bawah. Wow! Dalam kejatuhan yang dahsyat di Laut Hitam, seorang lelaki tua memancarkan kesempurnaan agung ranah suci Tao, membubung ke langit, menghalangi jalan Yu Yunxi. Lelaki tua itu setinggi 100 kaki, matanya merah padam, dan rambut ungu panjangnya menari-nari tertiup angin laut, terutama kuku melengkung di tangannya yang panjangnya beberapa kaki. Orang tua itu tidak lain adalah penjaga wilayah terlarang Laut Iblis, Darwu. Darwu menatap Yu Yunxi dengan mantap, dan tidak diragukan lagi berkata, lebih dari 82 juta tahun yang lalu, alam ganas iblis saya dibersihkan dari 4 kaisar agung dunia leluhur tertinggi. Wilayah sengit, jika tidak ada belas kasihan untuk membunuh. Dewa tidak ingin mempermalukanmu, gadis ini, cepat pergi dan selamatkan hidupmu. Setelah Darwu berbicara, melihat Yu Yunxi tidak pergi, tepat ketika dia hendak bergerak, kalimat Yu Yunxi berikutnya membuat tubuh tua Darwu bergetar. Tapi itu adalah gigi cangkang Yu Yunxi yang berkicau ringan, dan suara alam terdengar, iblis agung adalah kakekku, Tuan Putri Iblis adalah ibuku, dan wilayah iblis-iblis adalah rumahku, mengapa aku tidak bisa masuk? Apa? Mata Darwu membelalak, pipinya yang keriput menunjukkan ekspresi kegirangan yang tidak bisa ditahan, dan dia gemetar, kamu adalah Raja Iblis Muda yang hidup di antara manusia. Tuan Iblis Muda, ketika Yu Yunxi bingung, Darwu mengerutkan kening, tidak, bagaimana dewa percaya bahwa kamu adalah putri dari Putri Iblis? Berdengung. Saat kehampaan beriak seperti air, kepala Yu Yunxi penuh dengan rambut hitam dan berubah menjadi merah seperti darah. Matanya bersinar dengan cahaya ungu yang aneh, dan saat tanda sihir ungu muncul di tengah alisnya, kekuatan sihir yang sangat kuat datang darinya. Tubuh menyebar seperti leluhur iblis yang turun. Melihat pemandangan ini, Darwu gemetar di sekujur tubuhnya, dan dia berlutut dengan satu kaki dalam kehampaan, dan suara serak itu mengandung kegembiraan yang tak terkatakan, wilayah sengit dari iblis bawahan, iblis penjaga, mengetuk Tuan Muda. Raja Iblis Muda, kamu kembali. Jika Raja Iblis tahu, dia akan sangat senang. Raja Iblis Muda, apakah kamu tahu? Raja Iblis telah menunggumu untuk waktu yang sangat lama, dan kamu kembali sekarang, itu benar-benar hebat. Darwu sedikit bingung dengan kegembiraan, dan dia berbicara tanpa henti, seolah-olah dia tidak bisa menyelesaikan pembicaraan. Kamu bangun sekarang, aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu, kata Yu Yunxi. Bawahan mematuhi perintah. Setelah Darwu bangun, dia dengan hormat berkata, Tuan Iblis Muda, tolong bicara. Yu Yunxi mengerutkan kening dan berkata dengan bingung, mengapa saya Tuan Iblis Muda? Seberapa tinggi Tuan Muda di alam iblis yang ganas? Dan siapa Raja Iblis itu? Mendengar ini, Darwu dengan hormat berkata, karena kamu adalah cucu dari Raja Iblis Agung, dan Raja Iblis Agung selalu tidak memiliki anak atau cucu, jadi kamu adalah Raja Iblis Muda. Status Master Iblis Muda itu tinggi, di bawah satu orang, di atas triliunan iblis. Raja Iblis adalah bibimu. Raja Iblis juga mengatakan bahwa lebih dari 2 juta tahun yang lalu, ketika aku melihatmu dan seorang pria berambut putih terbang di atas Laut Iblis, dia berkata pada saat itu, kamu akan segera kembali. Mendengar ini, Yu Yunxi teringat ketika dia menyeberangi Laut Iblis dengan Tan Yun lebih dari 2 juta tahun yang lalu, di air hitam, dia melihat pipi raksasa dengan wajah yang memukau. Yu Yunxi bingung dan berkata, karena bibi saya tahu nama saya dan telah melihat saya, mengapa dia tidak membawa saya kembali sebelumnya? Darwu menghela nafas, Tuan Iblis Muda, kamu benar-benar tidak tahu apa yang Raja Iblis sediakan untukmu. Meskipun bawahanmu tidak tahu seperti apa penampilanmu, bawahan telah mengetahui dari Master Iblis bahwa kamu dipanggil Yu Yunxi, putri ketujuh dari dinasti leluhur Sisu.
Alasan mengapa Raja Iblis tidak membawamu kembali adalah karena ibu mertuamu pernah mengatakan kepada Raja Iblis bahwa dia tidak ingin anaknya tumbuh di lingkungan iblis, menjadi haus darah dan kejam. Jadi, ibumu meninggalkan laut iblis bersama putra leluhur iblis besar Zenhai ketika dia mengandungmu, berniat menemanimu menjadi manusia dan tumbuh menjadi manusia setelah kamu lahir. Itu sebabnya Raja Iblis tidak membawamu pulang, tetapi menunggumu kembali setelah mengetahui identitasmu. Bawahan juga mendengar dari Master Iblis bahwa dia telah melihatmu secara diam-diam pada manusia lebih dari sekali, tetapi kamu tidak mengetahuinya. Mendengar ini, Yu Yun menekan bibirnya, setetes air mata mengalir dari matanya, dan tersedak, putra leluhur Iblis Agung Zenhai yang baru saja kamu katakan adalah ayahku, kan? Ya, Raja Iblis Muda. Darwu berkata jujur, Tuan Muda Zenhai Great Demon Ancestor Mansion adalah ayahmu, dan Zenhai Great Demon Ancestor adalah kakekmu. Lalu kakekku, apakah dia masih hidup? Air mata Yu Yunsi menetes. Ya, tapi, Darwu menghela napas, tampak sedih. Apa yang terjadi dengan kakekku? Kata Yu Yunsi dengan ekspresi cemas. Kembali ke Raja Iblis Muda. Darwu berkata, lebih dari 82 juta tahun yang lalu, kakekmu Raja Iblis, dan kakekmu leluhur iblis besar Zenhai, bergabung untuk melawan Kaisar Dao Abadi. Pada akhirnya, Raja Iblis besar adalah Kaisar Dao Abadi. Dan kakekmu, leluhur iblis besar Zenhai, terluka parah, dan 9 dari 10 jiwa iblis terpencar. Sekarang kecerdasannya sebaik anak berusia 8 tahun. Mendengar ini, Yu Yunsi menangis. Matanya kabur karena air mata. Wow. Apa yang kamu katakan? Kakekku dibunuh oleh Kaisar Dao Abadi. Kakekku juga dibunuh oleh Kaisar Dao Abadi. Yu Yunsi menangis memilukan. Dia tidak dapat menerima kenyataan bahwa kakek Tan Yun yang membunuh kakeknya dan melukai kakeknya dengan parah.